Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin Yunar Ar-Rahman dengan NIM 3521083. Saya mahasiswa aktif semester 6, Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam, UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep dasar konseling perkawinan untuk memenuhi tugas akhir semester matkul PKPI konseling perkawinan yang kebetulan diampu oleh Ibu Dewi Rostiana MPD. Oke, di dalam materi konsep dasar perkawinan ini saya akan menjelaskan tentang pengertian, latar belakang, tujuan, dan juga asas-asas yang ada dalam konseling perkawinan. Kalian pasti bertanya-tanya, apa itu konseling perkawinan? Jadi, konseling perkawinan itu adalah suatu proses pemberian bantuan atau bimbingan oleh seorang profesional atau biasa disebutnya itu seorang konselor kepada pasangan suami istri yang mengalami masalah dalam pernikahan mereka. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk membantu pasangan mengatasi konflik, memahami satu sama lain dengan lebih baik, meningkatkan komunikasi, dan mencari solusi yang tepat bagi permasalahan yang sedang dihadapi dalam hubungan pernikahan. Dalam konseling perkawinan ini, konselor memberikan ruang yang aman dan tidak menghakimi bagi pasangan untuk mengeksplorasi isu-isu yang memengaruhi hubungan mereka. Di sini konselor itu harus bertindak fasilitator yang netral, jadi tidak memihak satu sisi. Dan juga konselor itu membantu pasangan mengidentifikasi pola-pola negatif serta memperbaiki cara-cara berkomunikasi dan menemukan strategi untuk memperkuat ikatan pernikahan. Lalu selanjutnya yaitu latar belakang konseling perkawinan. Ada beberapa hal yang melatar belakangi konseling perkawinan, antara lain yang pertama, tingginya tingkat perceraian. Angka perceraian yang tinggi menjadi salah satu alasan pentingnya konseling perkawinan. Konseling perkawinan dianggap dapat membantu pasangan mengatasi masalah dan konflik dalam pernikahan sehingga dapat mencegah dari perceraian tersebut. Lalu yang kedua, perubahan sosial dan dinamika keluarga. Perubahan sosial seperti peran gender yang lebih setara, masalah keuangan, dan tekanan pekerjaan dapat mempengaruhi dinamika keluarga dan hubungan pernikahan. Konseling perkawinan dapat membantu pasangan beradaptasi dengan perubahan ini. Lalu yang ketiga, kesadaran akan pentingnya komunikasi yang baik. Komunikasi yang efektif sangat penting dalam hubungan pernikahan. Konseling perkawinan dapat membantu pasangan meningkatkan keterampilan komunikasi sehingga dapat mengurangi kesalahpahaman dan juga konflik yang bisa terjadi di dalam keluarga. Lalu yang keempat, kebutuhan untuk memperkuat ikatan pernikahan. Seiring dengan berjalannya waktu, banyak pasangan mengalami penurunan keintiman dan juga kepuasan dalam pernikahan. Di dalam konseling perkawinan ini, itu dapat membantu pasangan memperbaiki dan juga memperkuat ikatan emosional mereka. Lalu yang kelima, masalah-masalah spesifik dalam pernikahan. Masalah itu antara lain adalah perselingkuhan, kesulitan seksual, perbedaan gaya pengasuhan anak, dan masalah keuangan dapat muncul dalam pernikahan. Konseling perkawinan dapat membantu pasangan mengatasi masalah-masalah ini dengan lebih baik. Lalu yang terakhir, mencegah masalah yang lebih besar. Dengan mengatasi masalah sejak dini, konseling perkawinan dapat membantu mencegah masalah lebih besar dan serius dalam pernikahan. Lalu selanjutnya yaitu tujuan dari konseling perkawinan. Ada beberapa hal utama dari konseling perkawinan. Tujuan utama dari konseling perkawinan, yang pertama yaitu memperbaiki komunikasi antar pasangan. Salah satu tujuan utama dari konseling perkawinan itu membantu pasangan meningkatkan keterampilan komunikasi mereka. Konselor akan mengajarkan teknik-teknik komunikasi yang efektif seperti mendengarkan secara aktif, mengekspresikan perasaan dengan jelas, dan menghindari pola komunikasi yang tidak baik. Lalu yang kedua,
mengatasi konflik dan perbedaan. Konflik dan perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, hal yang lumrah dalam hubungan pernikahan. Konseling perkawinan bertujuan untuk mengatasi konflik dengan cara yang baik, melalui negosiasi, kompromi, dan mencari solusi yang saling menguntungkan, meningkatkan pemahaman dan juga empati. Lalu yang ketiga, konseling perkawinan juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan empati di antara pasangan. Konselor akan membantu pasangan memahami perspektif satu sama lain sehingga mereka dapat saling menghargai dan mendukung dengan lebih baik. Lalu yang keempat, membangun kembali keintiman dan kepercayaan dalam pernikahan yang mengalami masalah. Keintiman dan kepercayaan seringkali terganggu. Konseling perkawinan bertujuan untuk membantu pasangan membangun kembali keintiman fisik dan emosional serta menumbuhkan kepercayaan yang telah hilang. Lalu yang kelima, mengembangkan strategi penyelesaian masalah. Konseling perkawinan juga bertujuan untuk memberikan strategi dan keterampilan pada pasangan dalam penyelesaian masalah yang mereka hadapi. Konselor akan membantu pasangan mengidentifikasi pola-pola negatif dan memberikan saran untuk mengubahnya. Lalu yang terakhir, mencegah perceraian jika mungkin. Dalam beberapa kasus, konseling perkawinan bertujuan untuk mencegah perceraian dengan memberi pasangan kesempatan untuk menyelesaikan masalah mereka. Namun, jika perceraian menjadi pilihan yang terbaik, konseling juga dapat membantu pasangan berpisah dengan cara yang lebih baik. Lalu selanjutnya yaitu ada asas konseling perkawinan. Asas konseling perkawinan meliputi beberapa elemen penting yang diperlukan untuk membantu pasangan calon suami istri atau suami istri yang sudah sah dalam mengembangkan dan memecahkan masalah dalam hubungan perkawinan. Beberapa asas konseling perkawinan itu sendiri antara lain yang pertama yaitu asas kebahagiaan dunia dan akhirat. Konseling perkawinan harus menekankan pada asas kebahagiaan dunia dan akhirat yang merupakan tujuan utama dari perkawinan tersebut. Lalu yang kedua, asas sakinah, mawaddah, dan warahmah. Konseling perkawinan harus menciptakan lingkungan yang membantu pasangan calon suami istri atau suami istri yang menciptakan kerukunan, cinta, dan kasih sayang dalam keluarga. Lalu yang ketiga ada asas sabar dan tawakal. Konseling perkawinan harus membantu pasangan calon suami istri atau suami istri yang sudah sah untuk bersabar dan bertawakal dalam hubungan keluarga. Lalu yang keempat ada asas komunikasi dan musyawarah. Lalu yang kelima ada asas manfaat. Lalu dalam asas manfaat ini, konseling perkawinan harus membantu pasangan calon suami istri atau suami istri yang sudah sah untuk memilih pilihan yang dapat memberikan manfaat, bukan mudarat. Asas konseling perkawinan ini harus diserap oleh pasangan calon suami istri atau suami istri yang sudah sah serta konselor yang melakukan konseling perkawinan agar dapat membantu pasangan dalam mencapai tujuan dari perkawinan itu sendiri, yaitu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.